skuad Timnas B tak kalah mewah. John Hertman unjuk kecerdikan di Piala AFF 2026. Banjir pemain kejutan dari Liga 1. Atmosfer sepak bola Asia Tenggara kembali mulai memanas. Menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup, perhatian publik kini tertuju pada langkah mengejutkan yang sedang dipersiapkan oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hertman. Di tengah berbagai keterbatasan jelang turnamen, Hertman justru menunjukkan kecerdikannya dengan membangun skuad alternatif yang disebut-sebut memiliki kualitas tak kalah mewah dari tim utama. Publik awalnya sempat khawatir ketika kabar absennya sejumlah pemain diaspora mulai bermunculan. Jadwal Piala AFF yang tidak masuk kalender resmi FIFA membuat banyak klub Eropa kemungkinan besar tidak akan melepas pemain mereka. Situasi itu membuat Indonesia terancam tampil tanpa beberapa nama penting yang selama ini menjadi tulang punggung skuad Garuda. Namun John Hertman ternyata sudah menyiapkan solusi. Alih-alih meratapi absennya para pemain luar negeri, pelatih asal Inggris tersebut justru memanfaatkan situasi ini untuk menggali potensi besar dari kompetisi domestik. Ia ingin membuktikan bahwa Liga 1 Indonesia memiliki stok pemain berkualitas yang mampu bersaing di level internasional. Bahkan, banyak pihak mulai menyebut skuad yang tengah dipersiapkan ini sebagai Timnas B rasa utama. Sebab meski dihuni mayoritas pemain lokal, kualitas yang dimiliki skuad tersebut dianggap tetap sangat berbahaya. Hertman tampaknya sadar bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada pemain diaspora semata. Untuk menjadi negara besar di Asia, Timnas harus memiliki kedalaman skuad yang kuat. Dan Piala AFF 2026 dianggap sebagai panggung terbaik untuk menguji hal tersebut. Dalam sesi wawancara terbarunya, Hertman menegaskan bahwa pemusatan latihan atau TC yang akan digelar di Jakarta pada akhir Mei 2026 bukan hanya sekadar agenda persiapan biasa. Ia sedang membangun fondasi baru. Langkah pertama adalah menguji pemain domestik, ujar Hertman. Kalimat itu terdengar sederhana, namun memiliki makna besar. Hertman ingin melihat secara langsung pemain mana saja yang benar-benar mampu bermain dengan intensitas tinggi dan memiliki mentalitas kompetitif. Ia ingin membentuk skuad yang bukan hanya kuat secara teknik, tetapi juga agresif, disiplin, dan berani mengambil risiko. Gaya permainan yang dibawa Hertman memang dikenal sangat modern. Tim yang dilatihnya biasanya bermain dengan pressing ketat, tempo cepat, dan transisi menyerang yang agresif. Karena itulah, TC nanti diperkirakan akan berlangsung sangat keras. Para pemain lokal yang selama ini tampil gemilang di Liga 1 kini mendapatkan kesempatan emas untuk membuktikan diri. Dan menariknya, beberapa nama kejutan mulai muncul ke permukaan. Salah satu sosok yang paling mencuri perhatian adalah Axel Runtukahu. Penyerang milik Persija Jakarta tersebut disebut-sebut menjadi salah satu pemain yang paling dipantau Hertman. Performa Axel di Liga 1 musim ini memang cukup mengesankan. Ia tampil tajam, aktif membuka ruang, dan memiliki etos kerja tinggi di lini depan. Karakter itu sangat sesuai dengan kebutuhan sistem permainan Hertman. Di tengah kemungkinan absennya beberapa striker diaspora, peluang Axel untuk menjadi ujung tombak utama Timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Banyak pengamat bahkan mulai memprediksi bahwa Piala AFF 2026 bisa menjadi turnamen yang mengubah karirnya. Jika mampu tampil maksimal selama TC dan laga resmi nanti, bukan tidak mungkin Axel akan menjadi mesin gol baru Garuda. Tak hanya di lini depan, kejutan juga muncul di sektor pertahanan. Nama Bryan Fatari dari Dewa United kini mulai ramai diperbincangkan. Bek muda tersebut mendapatkan panggilan perdana setelah menunjukkan performa stabil bersama klubnya. Bryan dikenal sebagai pemain bertahan yang disiplin dan kuat dalam duel 1 lawan 1. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan membaca permainan dengan cukup baik. Dalam sepak bola modern, kualitas seperti ini sangat dibutuhkan. Hertman tampaknya ingin membangun lini belakang yang tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga mampu mengalirkan bola dengan cepat ke lini tengah.
Karena itulah, pemanggilan Brian dianggap sebagai langkah cerdas. Ia diprediksi akan menjadi pesaing serius bagi para bek senior di timnas. Brian kemungkinan akan bekerja sama dengan nama-nama seperti Muhammad Ferrari dan Wahyu Prasetyo untuk membentuk tembok kokoh Garuda. Kombinasi pemain muda lapar prestasi dengan bek yang sudah memiliki pengalaman di level internasional membuat lini belakang Indonesia diprediksi tampil lebih solid. Namun yang membuat skuad ini semakin menarik adalah kehadiran beberapa pemain senior yang tetap dipertahankan. Nama seperti Sadil Ramdhani masih menjadi bagian penting dalam rencana Hertman. Kehadiran Sadil dianggap vital karena pengalaman dan kemampuannya dalam membuka pertahanan lawan. Selain Sadil, nama Hoki Caraka juga kembali mendapatkan kepercayaan. Hoki yang dikenal memiliki semangat juang tinggi dianggap cocok dengan filosofi permainan agresif ala Hertman. Meski usianya masih muda, Hoki sudah cukup berpengalaman menghadapi tekanan pertandingan internasional. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemain muda dan senior. Inilah yang membuat banyak pengamat mulai menyebut skuad ini sebagai Timnas B rasa utama. Sebab kualitas pemain yang ada di dalamnya tidak bisa dianggap remeh. Hampir semua pemain yang dipanggil merupakan tulang punggung di klub masing-masing. Mereka datang dengan kondisi terbaik dan motivasi besar untuk merebut tempat utama di timnas. Situasi ini justru menciptakan persaingan sehat di dalam skuad. Tidak ada pemain yang bisa merasa aman. Semua harus bekerja keras dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka setiap hari. Hertman tampaknya memang ingin membangun budaya baru di timnas Indonesia. Ia ingin menciptakan tim yang penuh kompetisi dan memiliki mental juara. Bukan sekadar tim yang populer di media sosial. Selain itu, pendekatan Hertman terhadap pemain lokal mulai mendapatkan banyak pujian. Selama ini, publik sering menilai bahwa kualitas pemain domestik berada jauh di bawah pemain diaspora. Namun Hertman mencoba mematahkan stigma tersebut. Ia percaya bahwa pemain lokal Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar jika ditempatkan dalam sistem yang tepat. Karena itu, TC nanti bukan hanya menjadi ajang seleksi pemain, tetapi juga proses pembentukan identitas baru timnas Indonesia. Indonesia diprediksi akan tampil dengan gaya bermain yang jauh lebih cepat dan agresif dibanding sebelumnya. Lini tengah akan diisi pemain-pemain energik yang mampu melakukan pressing tanpa henti. Sementara sektor sayap diproyeksikan menjadi senjata utama untuk menghancurkan pertahanan lawan lewat kecepatan dan transisi cepat. Strategi ini dianggap sangat cocok untuk menghadapi tim-tim Asia Tenggara yang biasanya bermain terbuka. Jika berhasil diterapkan dengan baik, Indonesia bisa menjadi salah satu tim paling berbahaya di turnamen nanti. Menariknya lagi, Hertman tampak ingin mengirim pesan tegas kepada rival-rival di kawasan Asia Tenggara. Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik. Bahkan ketika sejumlah pemain utama absen, kualitas tim tetap mampu bersaing. Pesan ini tentu membuat negara-negara rival mulai waspada. Sebab Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada satu atau dua pemain bintang. Kini Garuda memiliki stok pemain yang melimpah. Dan itu adalah modal penting untuk membangun tim besar. Meski demikian, tantangan yang dihadapi Hertman tetap tidak mudah. Tekanan publik Indonesia selalu sangat tinggi. Setiap pertandingan timnas selalu mendapatkan sorotan luar biasa. Namun Hertman tampaknya siap menghadapi situasi tersebut. Ia dikenal sebagai pelatih yang memiliki kemampuan membangun mentalitas tim. Selain fokus pada aspek teknis, ia juga sangat memperhatikan karakter pemain. Hertman ingin skuad Garuda memiliki keberanian, rasa percaya diri, dan mental pantang menyerah di setiap pertandingan. Karena itu, TC bulan Mei nanti diperkirakan akan menjadi salah satu fase paling penting dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026. Di sanalah semua pemain akan diuji. Siapa yang mampu bertahan dengan intensitas latihan tinggi akan mendapatkan tempat. Sedangkan mereka yang gagal beradaptasi kemungkinan besar akan tersingkir. Kini publik Indonesia mulai penasaran dengan hasil akhir proyek besar John Hertman ini. Apakah Timnas B benar-benar mampu tampil sehebat skuad utama? Apakah pemain-pemain Liga 1 mampu membungkam keraguan dan membawa Indonesia berjaya di Asia Tenggara?
Dan mampukah John Hartman mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk meraih trofi Piala AFF pertama dalam sejarah? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab dalam beberapa bulan ke depan. Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia kini sedang memasuki era baru. Era di mana pemain lokal kembali mendapatkan kepercayaan besar. Era di mana persaingan di dalam skuad semakin ketat. Dan era di mana Garuda tidak lagi hanya bermimpi menjadi Raja Asia Tenggara, tetapi benar-benar siap merebut tahta tersebut.